final. Pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-15 mempertemukan AC Milan dan Sassuolo dalam sebuah duel penuh intensitas yang berlangsung di Stadion San Siro Minggu malam waktu Indonesia Barat. Laga ini bukan sekedar adu kualitas dua tim papan tengah dan atas klasemen, tetapi juga menghadirkan banyak cerita menarik, terutama terkait performa kapten tim nasional Indonesia J. Idjes yang kembali menjadi sorotan di pentas sepak bola Eropa. Bagi J. Idjes, secara pribadi, laga melawan AC Milan memiliki makna emosional dan profesional tersendiri. Bek berusia 25 tahun itu kembali mengemban tanggung jawab besar sebagai pilar utama lini pertahanan Sassuolo. Kepercayaan yang diberikan pelatih Sassuolo kepada Idjes terbayar dengan penampilan yang solid, penuh determinasi dan tidak gentar menghadapi tekanan besar dari tim tuan rumah. Sassuolo tampil berani sejak menit awal pertandingan. Alih-alih bermain bertahan dan menunggu serangan Milan, tim berjuluk Nero Verdi justru menunjukkan keberanian dengan mengambil inisiatif permainan. Kepercayaan diri itu langsung membuahkan hasil ketika mereka mampu mencetak gol pembuka pada menit ke-13. Gol tersebut berawal dari kesalahan fatal gelandang AC Milan Adrian Rabiot yang kehilangan bola akibat tekanan agresif dari Sebastian Walukiewicz. Bola liar kemudian jatuh ke kaki Nemanja Matic yang dengan ketenangan khas pemain berpengalaman segera mengalirkannya kepada Andrea Pinamonti. Tanpa ragu, Pinamonti menyodorkan bola ke Ismail Kone yang berdiri di posisi ideal untuk menuntaskan peluang. Dengan penyelesaian dingin berupa tembakan cungkil, Kone berhasil mengecoh Mike Maignan dan membawa Sassuolo unggul lebih dahulu, membungkam sejenak publik San Siro. Tertinggal 1 gol di kandang sendiri membuat AC Milan langsung meningkatkan tempo permainan. Mereka menekan lebih agresif demi mengejar gol penyama kedudukan. Adrian Rabiot menjadi salah satu pemain yang paling bernafsu menebus kesalahannya. Peluang emas Milan hadir melalui situasi yang hampir berbuah gol setelah Aliou Fadera melakukan kesalahan dengan menggiring bola terlalu lama di area pertahanan Sassuolo. Rabiot berhasil merebut bola, melewati hadangan J. Idjes dan melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Namun, kiper Ari Janet Muric tampil sigap dengan menahan bola menggunakan dadanya. Pada situasi bola muntah, Rabiot kembali mendapatkan kesempatan emas. Tetapi kali ini, J. Idjes muncul sebagai penyelamat dengan melakukan sapuan di garis gawang. Aksi goal line clearance tersebut menjadi salah satu momen krusial dalam pertandingan karena menggagalkan peluang Milan untuk menyamakan skor lebih cepat. Namun, tekanan tanpa henti dari tuan rumah akhirnya membuahkan hasil melalui sosok yang tak terduga. David Bartesaghi, wingback muda berusia 19 tahun yang merupakan produk akademi AC Milan, mencuri perhatian dengan mencetak gol penyama kedudukan. Gol tersebut lahir dari pergerakan cerdas Bartesaghi yang lolos dari pengawalan di dalam kotak penalti. Umpan mendatar dari Ruben Loftus-Cheek melintas tanpa hambatan, sementara Bartesaghi berhasil lepas dari perhatian Sebastian Walukiewicz. J. Idjes yang tengah fokus mengawal pemain lain tidak menyadari pergerakan sang bek muda, sehingga Bartesaghi mampu menyambar bola dan menaklukkan Muric. Gol ini menjadi gol pertamanya bersama dengan tim senior Milan dan langsung mengukuhkan namanya sebagai salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan. Momentum positif AC Milan berlanjut di awal babak kedua. Baru beberapa menit pertandingan dimulai kembali, Bartesaghi kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membalikan keadaan menjadi 2-1. Kali ini, ia menyambar umpan matang dari Christopher Nkunku setelah melakukan penetrasi dari sisi kiri pertahanan Sassuolo. J. Idjes berusaha menghentikan tembakan tersebut dengan tackle, tetapi bola terlanjur meluncur ke sudut dekat gawang dan tidak mampu dijangkau oleh Muric. Gol kedua ini membuat San Siro bergemuruh dan seolah menandai comeback kedua Milan secara beruntun setelah pekan sebelumnya juga bangkit dari ketertinggalan. Lebih dari itu, gol Bartesaghi memiliki nilai historis karena menjadikannya bek Italia termuda yang mencetak gol untuk AC Milan di Serie A sejak Paolo Maldini melakukannya pada tahun 1988. Meski tertinggal, Sassuolo tidak kehilangan semangat. Mereka tetap berusaha keluar dari tekanan dan mencari celah di lini pertahanan Milan. Di sisi lain, AC Milan sempat mengira telah mengunci kemenangan setelah mencetak 2 gol tambahan melalui Christian Pulisic dan Ruben Loftus-Cheek. Namun, selebrasi tersebut harus terhenti karena keputusan wasit yang menganulir kedua gol. Gol Pulisic dianulir akibat pelanggaran dalam proses terjadinya gol, sementara Loftus-Cheek dinyatakan berada dalam posisi offside. Keputusan ini menjadi titik balik yang kembali membuka peluang Sassuolo untuk bangkit dan mengubah jalannya pertandingan.
Usaha Sassuolo akhirnya membuahkan hasil ketika mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Gol tersebut tercipta melalui kerjasama satu sentuhan yang rapi dan efisien antara Armand Lauriente, Ismail Kone, dan Andrea Pinamonti. Lauriente menjadi eksekutor akhir dengan melepaskan tembakan menyilang yang meluncur ke pojok gawang tanpa mampu dihentikan oleh Mike Maignan. Gol ini kembali menghidupkan tensi pertandingan dan membuat duel berjalan semakin terbuka hingga menit-menit akhir. Bahkan, Sassuolo nyaris mencetak gol ketiga ketika Lauriente melepaskan tembakan keras yang hanya membentur tiang gawang. AC Milan pun harus berterima kasih pada keberuntungan karena terhindar dari kekalahan di kandang sendiri. Hingga laga berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Kedua tim harus puas berbagi 1 poin dalam pertandingan yang syarat drama, intensitas tinggi, dan kualitas permainan yang seimbang. Secara individu, Djidjes mencatatkan performa yang cukup menonjol. Ia membukukan akurasi umpan mencapai 95% dengan 39 umpan sukses dari 41 percobaan, menunjukkan ketenangan dalam mengalirkan bola dari lini belakang. Dari sisi defensif, Djidjes terlibat dalam 9 aksi bertahan, termasuk 1 tackle, 5 sapuan, 2 sapuan menggunakan kepala serta 3 intercept. Meski hanya memenangkan 2 dari 5 duel 1 lawan 1 dan duel udara, kontribusinya tetap signifikan dalam menjaga stabilitas pertahanan Sassuolo. Aksi paling berkesan dari Djidjes adalah penyelamatan di garis gawang yang menggagalkan peluang emas Adrien Rabiot pada babak pertama. Selain itu, duel fisiknya dengan Christian Pulisic juga menjadi sorotan. Dalam sebuah perebutan bola udara, Djidjes melakukan kontak keras yang membuat Pulisic terjatuh dan sempat mendapatkan perawatan medis. Meski dinilai cukup keras, wasit tidak memberikan sanksi kartu dan situasi tersebut berakhir sportif dengan saling berjabat tangan. Media Italia menilai gaya bermain fisik Djidjes efektif dalam meredam agresivitas lini serang Milan tanpa melampaui batas fair play. Berdasarkan penilaian situs statistik Footmob, Djidjes memperoleh rating 6,5, lebih baik dibandingkan salah satu rekannya di lini belakang Valikande, meski masih sedikit di bawah Tarik Muharemovic dan Sebastian Walukiewicz. Penampilan ini semakin menegaskan peran Djidjes sebagai figur sentral lini pertahanan Sassuolo, sekaligus memperlihatkan konsistensinya bersaing di level tertinggi sepak bola Italia. Secara keseluruhan, laga antara AC Milan dan Sassuolo bukan hanya menyajikan hasil imbang yang menarik, tetapi juga menghadirkan narasi tentang keberanian tim tamu, kemunculan bintang muda Milan, serta pembuktian kualitas pemain Indonesia yang mampu tampil kompetitif di salah satu liga terbaik dunia. Bagi AC Milan, hasil ini menambah 1 poin menjadi 32 angka. Sementara Sassuolo membawa pulang poin berharga yang mengukuhkan mereka di peringkat ke-9 klasemen dengan koleksi 21 poin, unggul tipis dari beberapa pesaing di papan tengah.